Jadi di situ tuh banyak iblis yang bilang gini, Pak Pendeta, ayo khotbah Pak Pendeta. Kamu kan di dunia ini khotbah, kenapa di sini enggak, bilang gitu ya. Saya tambah bingung lagi loh, Pak Pendeta kok ada yang masuk neraka gitu ya. Pak Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus. Ini channelnya kita bersama, mari dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada TV Laskar Kristus. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan kembali berapologetika lagi untuk meluruskan apa yang salah, ya, dan juga menjawab tuduhan-tuduhan serta fitnahan dan hinaan dari orang-orang non-Kristen. Dan kali ini kita akan membahas salah satu channel yang memutarbalikkan fakta, mengambil kesempatan daripada kesaksian saudari Elizabeth, ya, dan digunakannya untuk menyerang kekristenan. Jadi teman-teman sekalian, seperti di cuplikan tadi, dan untuk lebih memastikannya, mari kita menonton videonya terlebih dahulu sehingga nantinya kita bisa meluruskan dan juga menonton, ya, video yang sebenarnya dari kesaksian Ibu Elizabeth. Oleh karenanya, mari kita langsung melihat video berikut ini. makin gelap. Jadi di situ tuh banyak iblis yang bilang gini, Pak Pendeta, ayo khotbah Pak Pendeta. Kamu kan di dunia ini khotbah, kenapa di sini enggak, bilang gitu ya. Saya tambah bingung lagi loh, Pak Pendeta kok ada yang masuk neraka gitu ya. Pak Pendeta yang hidupnya benar, yang kelihatannya hidupnya kudus, yang kelihatannya hidupnya suci kok masuk neraka gitu ya. Apalagi tuh saya yang biasa-biasa aja, saya bilang gitu ya. Tuhan bilang gini, pendeta enggak bisa jalanin firman. Mungkin dia rajin ngabarin firman Tuhan, mungkin rajin memberitakan firman Tuhan, tapi dia sendiri enggak bisa jalanin gitu ya. Mungkin dia sendiri enggak ngerti apa yang dia perbuat di tempat lain gitu ya. Mungkin di atas mimbar bilang kudus kudus kudus, tapi di tempat lain punya simpenan, mungkin gelapin uang gitu ya. Nanti masuknya ke situ, ke neraka yang paling gelap ya. Jadi ketika pendeta itu berusaha keluar, terus diserobek mulutnya, di mukanya dicakar gitu ya, sampai mukanya itu tidak berbentuk gitu ya, dan itu darah terus ngalir terus ya, dan kemudian normal seperti sedia kala. Terus kemudian dikerjain lagi habis-habisan, disobek mulutnya, mukanya dicakar-cakar gitu ya, dan itu tidak ada habis-habisnya gitu, tidak ada berhentinya gitu ya, dan itu terus berlangsung berulang-ulang gitu ya. Dan di situ tuh pendeta-pendeta juga teriak-teriak gitu ya, minta ampun, minta tolong, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan. Tetapi itu semua udah terlambat gitu ya. Ketika orang-orang itu udah ada di neraka, pengampunan itu udah terlambat, kesempatan itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa mereka bisa masuk neraka gitu ya. Dan Tuhan bilang ini, setiap kita yang diberi anggota tubuh lengkap gitu ya, yang diberi anggota tubuh gitu ya, harus mempertanggungjawabkan setiap bagian anggota tubuh kita. Jadi Tuhan menciptakan tangan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan untuk misalnya mukul, membunuh, itu tuh sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Setiap kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita gitu ya. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang diputarbalikan oleh channel Muslim, di mana kesaksian daripada Ibu Elizabeth ini, teman-teman sekalian, ketika dia berada di dalam gereja, dia tiba-tiba rohnya dibawa ke tempat lain, ya, di alam yang berbeda oleh Tuhan, dan di sana dia dibawa ke sebuah neraka, penyiksaan sementara bagi orang-orang yang di luar Tuhan, dan tentu saja orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Nah, teman-teman, di mana di sini mereka memframing bahwasanya pendeta-pendeta akan masuk neraka. Seperti kesaksian Ibu Elizabeth yang melihat pendeta justru masuk ke dalam neraka. Akhirnya mereka menggunakan ayat Al-Quran, ayat kitab suci mereka, untuk membenarkan bahwa muslim itu salah gitu. Yang benar itu adalah muslim. Mereka yang muslim itu pasti masuk surga, mereka tidak akan masuk neraka. Nah, hal ini teman-teman sekalian, mereka gunakan untuk menyerang kekristenan. Padahal kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh
Ibu Elizabeth melalui kesaksiannya tidaklah uh, bertujuan untuk mengatakan bahwa para pendeta itu wajib masuk ke neraka. Tapi dalam tanda kutip, pendeta dalam tanda kutip, yaitu mereka yang tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan hal ini pernah diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, sebelum kita menonton video daripada Ibu Elizabeth yang memang benar-benar memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kepadanya, mari kita belajar firman Tuhan dulu tentang orang-orang yang mengaku-ngaku Kristen, mengaku-ngaku orang percaya, pelayan Tuhan, tetapi mereka adalah pembuat kejahatan. Siapakah mereka? Mari kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan teman-teman supaya kita bisa berpaham bersama-sama. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan ya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah teman-teman sekalian, ayat ini ya pasal 7 ini, ayat 15 sampai 23, ini familiar sekali kepada orang-orang Muslim dan juga mereka yang ustadz-ustadz, terlebih para mu'alaf, di mana mereka memutar balikan pengertian firman Tuhan ini, bahwasanya Yesus sendiri berkata bahwa orang-orang Kristen, para pendeta yang melakukan banyak mujizat itu pasti masuk di dalam neraka sebab Yesus tidak mengenal mereka. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Sama sekali tidak. Berkaitan dengan kesaksian Ibu Elizabeth itu, yang dimaksudkannya adalah mereka hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang notabene-nya menjadi pelayan Tuhan di mimbar. Tetapi di belakang mimbar, kehidupan sehari-hari mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam ajaran Kristen, kita bukan hanya saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah teman-teman sekalian, mereka inilah yang hanya tahu menyampaikan firman Tuhan, hanya tahu untuk mendidik orang untuk melakukan kebenaran, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Siapa contohnya? Seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala di zaman Tuhan Yesus Kristus. Mereka ya tahu firman Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah teman-teman sekalian, jelas di sini hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi jelas di sini teman-teman sekalian, yang akan masuk neraka yaitu mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang terutama. Dan yang kedua adalah mereka yang tahu kebenaran, menyampaikan firman Tuhan. Mereka adalah jabatan pendeta, evangelis, misionaris, mereka pastor, mereka biarawati contohnya, mereka orang Kristen. Ya, dilihat oleh manusia, mereka orang yang taat beribadah, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Maka ayat inilah yang akan tergenapi bagi mereka.
Karena mereka dikatakan sebagai guru palsu, nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, tentu saja orang-orang semacam inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi teman-teman sekalian jelas di sini bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh yang masuk ke neraka. Seperti yang dikatakan di channel Muslim tadi. Tetapi yang masuk neraka mereka yang hanya tahu tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita menonton video daripada Ibu Elizabeth. Apa yang dimaksudkannya? Karena sudah diputarbalikkan oleh channel Muslim. Oleh karenanya mari kita mereview kembali, meluruskan hal ini sehingga tidak dikatakan bahwa orang Kristen para pendeta itu pasti masuk neraka. Tidak demikian teman-teman. Mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Shalom saudara, selamat sore. Saya mengucap syukur kalau sampai saat ini saya masih boleh ada, masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk bersaksi, itu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saya mau awali kesaksian saya, kejadiannya September tahun 2001. Ketika itu saya dan satu tim ya, sedang berdoa, bersyafaat di gereja. Dan saya sadar kalau saya masih ada di gereja, tapi saya juga bingung gitu ya, kok ada di tempat lain gitu ya. Jadi roh saya dibawa Tuhan ke tempat lain, dan tempat itu ngeri gitu ya, sangat mengerikan. Dan di sana tuh baunya bau busuk gitu ya, bau amis, bau darah, bau benda-benda kebakar gitu, ya baunya ndak karuan gitu ya, bau busuknya ndak karuan. Jadi kalau pas Sarika tuh kalah baunya sama bau neraka gitu ya. Dan saya di situ ngelihat berbagai hal yang mengerikan, dan yang paling saya ndak tahan itu ceritanya. Di sana banyak orang yang menjerit, minta tolong, minta ampun sama Tuhan. Mereka banyak yang bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi di sini Tuhan, lepaskan saya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus cuma bilang gini, pengampunan yang aku berikan sudah terlambat, kesempatan itu sudah tidak ada lagi, sudah terlambat. Ketika kamu ada di dunia ini, kamu tidak mau ambil kesempatan itu, tapi kamu sia-siakan. Tapi kalau kamu sekarang minta ampun itu sudah terlambat, Tuhan Yesus bilang gitu. Dan saya di situ ngelihat berbagai macam hal yang mengerikan. Di situ banyak orang, jutaan orang bahkan. Di sisi kanan saya, ketika saya jalan, di sisi kanan saya itu banyak orang yang dibakar sama api gitu ya. Dan tubuh itu dibakar api sampai tubuhnya meleleh habis. Tapi aneh itu bisa lagi muncul lagi, normal gitu ya. Dan itu kemudian dibakar lagi sampai habis, kemudian dibakar lagi sampai habis, dan kemudian normal lagi, dibakar lagi, dan itu terus menerus gitu ya, berulang-ulang gitu ya. Nggak ada hentinya dan sifatnya itu kekal gitu ya. Dan di sebelah sisi kanan saya, ketika saya jalan, saya ngelihat jutaan orang juga itu digerogotin sama yang namanya ulat-ulat kecil gitu ya, ulat-ulat gitu ya. Jadi kalau di firman Tuhan dikatakan di sana tuh apinya tidak pernah padam, ulat-ulatnya tidak akan pernah mati, itu benar gitu ya. Jadi di sana tuh jutaan orang tuh teriak-teriak kesakitan, banyak yang dibakar api, banyak yang digerogoti ulat-ulat gitu ya. Dan itu tubuh itu digerogoti dari bawah sampai ke atas gitu, habis tidak bersisa. Tapi anehnya bisa timbul lagi, dan itu kemudian digerogoti lagi sampai habis, kemudian timbul lagi, dan itu terus menerus gitu ya. Dan saya lihat di sisi kanan saya yang digerogoti ulat itu kebanyakan itu pemimpin dari saudara sepupu kita gitu ya. Ada yang pakai sorban, ada yang pakai, ya pokoknya yang pemimpin-pemimpinnya agama saudara kita gitu ya. Dan saya di situ lihat ngeri gitu ya, mereka tuh jerit-jerit minta tolong, minta ampun gitu. Tapi itu semua udah terlambat gitu ya. Dan kalau saudara mau tahu itu jalannya aja lembek gitu ya. Jadi jalannya aja kayak ingus gitu ya. Jadi lembek, lengket, dan baunya tuh udah karuan gitu ya. Dan warnanya itu warnanya warna busuk gitu ya. Dan ketika itu Tuhan cuma bilang gini sama saya, setiap kamu jumpai orang, terutama orang yang tidak percaya Tuhan Yesus gitu ya, kamu bersaksi, kamu cerita bahwa neraka itu benar-benar ada, bahwa surga itu benar-benar ada. Kalau mereka tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mereka percaya, itu lebih baik gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, pokoknya kamu sampein aja, kamu cuma nyampein. Jadi kamu tidak usah bingung loh Tuhan, ini gimana, kalau mereka tidak percaya itu tidak usah bingung gitu ya, Tuhan bilang. Pokoknya kamu sampein, kalau mereka percaya ya puji Tuhan, kalau tidak percaya tidak apa-apa. Keputusan ada di tangan masing-masing gitu ya. Keputusan ada di tangan orang-orang yang mendengarkan kesaksian. Jadi ketika itu saya terus diajak jalan sama Tuhan. Dan di situ seperti ada persimpangan gitu ya, jadi ke kiri dan ke kanan. Di situ bentuknya seperti sel-sel, jadi satu sel itu diisi satu orang, dan ada iblis-iblis juga di situ. Dan iblis-iblis di situ tuh ketawa gitu, kesenangan gitu. Dan di situ tuh banyak yang jerit-jerit, banyak yang nangis, banyak yang nggak tahan gitu ya, akan siksaan yang ada gitu. Ada yang matanya dicungkil gitu ya, matanya dicungkil keluar gitu, sampai darah itu mengucur gitu ya, ngucur terus mengalir deras gitu. Tapi anehnya bisa timbul lagi, bisa muncul lagi mata yang baru, dan itu kemudian dicungkil lagi, tuh sakitnya kayak apa gitu ya. Dan itu ada yang tangan yang dikuliti, ada tangan yang dipotong-potong. Kalau misalnya kita kena pisau sedikit aja perih gitu ya, darah ngalir dari tubuh kita tuh perih gitu ya, apalagi itu gitu di neraka. Nah, itu dia teman-teman sekalian videonya yang kita sudah tonton, dan jelas di sana apa yang disampaikan oleh Ibu Elizabeth ini teman-teman. Dan saya rasa ya, orang yang kurang waras saja yang memutarbalikan ini dan juga salah mengerti kesaksian yang disampaikan oleh
Ibu Elizabeth ini. Jelas teman-teman sekalian dikatakan bahwa orang yang memang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pelaku firman Tuhan pasti akan diselamatkan dan masuk sorga. Di luar daripada Yesus Kristus, di luar kepercayaan daripada Tuhan Yesus Kristus, pasti masuk neraka. Oleh sebabnya, mari kita tetap teguh iman kita kepada Yesus Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga setia dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam menjemput kita di hari kiamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Arif Kula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Amin.